saya Maya Nelly Syarifah. Kemudian jabatan saya sebagai guru di SD Rancawalini, itu berada di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Salam kenal untuk semuanya. Nah, di sini saya bertindak sebagai host. Salam kenal untuk semuanya. Kemudian saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu Bapak Uus Rohimat yang bertindak sebagai presenter yang akan memaparkan. Bapak Uus itu sebagai guru di SDN Cipela 2, ya. Nah, kemudian di sini materi yang akan disampaikan oleh Pak Uus, pembuatan soal online ya Pak Uus ya. Yeah. Kemudian di sini yang bertindak sebagai moderator yaitu Bapak Ayi Wahyudi. Beliau bertugas di SDN Cikidang. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan yang masih stay tune, yang masih hadir di sini ya. Terima kasih kepada Bapak Asep Parit, kemudian kepada Ibu Siti, Bapak Teddy Priyadi, hadir ya Pak ya. Selamat malam Pak. Kemudian Bapak Wawar masih ada. Terima kasih Bapak. Kemudian Ibu Yanti yang dari Pak Mas tadi ya. Ibu salam kenal. Terima kasih untuk semuanya. Untuk singkat waktu saya akan berikan kepada moderator yaitu Bapak Iwahyudin. Silakan. Semoga semangat kita. Terima kasih Ibu Maya. Host, Ibu Bapak yang baik. Paling awal dari kepada anak-anak. Ya. Nah kemudian saya juga berdoa untuk kita semua agar kita selalu kemudahan, kesehatan, kesehatan, ya lahir sehat batin, dan tidak lelah dalam apa yang terjadi selama baiklah pada kesempatan ini kami dari tadi selalu tetap ada dalam Allah. Ibu bapak yang baik, alhamdulillah telah disampaikan saya Rifat. Materi yang akan dipaparkan oleh rekan saya Bapak Rohimat adalah pembuatan soal online akan formulir. Sebenarnya materi ini materi yang sangat luar biasa penuh kita sebagai para pengajar, para pengajar pendidik ya. Di situasi tidak bisa berkumpulnya kita dalam pembelajaran langsung, maka ini adalah salah satu solusi kita menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kita. Namun sayang mungkin tidak semua anggota grup bisa masuk di ini. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan guru yang hebat yang masih tahan berpartisipasi di sesi 3. Ibu bapak yang baik, tapi mohon maaf ya, sebelum materi kami sampaikan mohon maaf kepada ibu guru juga kepada ibu bapak apabila dalam sesi pertama sampai sesi kedua hingga sesi ini sudah sampai batas waktu yang ditentukan. Namun demikian mudah-mudahan apa yang kami lakukan bermanfaat bagi bapak ibu semuanya, ibu bapak yang hebat, juga terutama kepada kami. Benar apa yang dikatakan oleh rekan kami Maya, tidak hanya sekedar sertifikat yang kami harapkan juga ilmu yang paling penting. Sehingga mungkin ilmu-ilmu yang diberikan oleh materi oleh ibu bapak ibu juga oleh rekan-rekan bermanfaat bagi kami sekalian. Ya. Ibu bapak yang baik, untuk singkat waktu kami silakan kepada Uus Rohimat untuk menyampaikan materi, dan mudah-mudahan sekali lagi kami mendengarkan dan bisa memahami dan juga ilmu yang diberikan bisa. Mangga Pak Uus. Ya. Hatur nuhun Pak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa bil. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di dalam dunia virtual ini. Mudah-mudahan
segala yang kita lakukan ini menjadi ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu moderator, Bapak moderator dan Ibu host yaitu Pak Aye dan Bu Maya atas waktunya untuk saya menjelaskan paparan materi ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Asep dan Bu Dini yang telah stay tune di room ini. Dan tidak lupa pada para peserta room ini, mudah-mudahan menjadi amal untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memaparkan cara pembuatan soal online menggunakan Google Chrome, Google Formulir atau Google Form. Mungkin dari sekian banyak peserta atau para instruktur dan moderator sudah mengenal ya apa itu Google Form, apalagi ketika kita mengisi presensi. Nah, itu seperti itulah nanti hasilnya. Nah, dalam pembuatan soal online ini, yang pertama-tama harus kita tahu apa itu Google Formulir. Nah, menurut Wikipedia, Google Formulir itu adalah aplikasi administrasi survei yang termasuk dalam suite kantor Google Drive bersama dengan Google Dokumen, Google Sheet, dan Google Slide. Formulir ini semuanya fitur berkolaborasi dan berbagi yang ditemukan di dokumen, sheet, dan slide. Nah, itu menurut Wikipedia. Jadi di Google Form ini jadi termasuk ke dalam Google Drive ya. Di dalam Google Drive itu terdapat ada spreadsheet, ada folder, dan banyak lagi ya. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara membuat soal online menggunakan Google Formulir? Nah, untuk membuat Google Formulir itu ada dua cara ya. Yang pertama kita buka Google Drive dulu. Kemudian yang kedua kita bisa cari di Google dengan keyword Google Formulir, nanti masuk ke situs Google Formulir. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari yang Google Drive. Nah, ketika kita masuk ke dalam Google Drive, tampilan awalnya begini kan? Nah, ini tulisannya drive.google.com halamannya. Itu Drive my Drive. Nah, ini Drive saya, email saya. Nah, kemudian setelah itu untuk membuat Google Formulir, kita klik tanda tambah yang sebelumnya. Ini di sini ada klik new kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia itu tambah. Nah, kemudian kita klik more. Nah, di sini more. Setelah more terus Google Formulir, kemudian blank form. Nah, kalau blank form ini maksudnya template yang masih kosong gitu ya. Berbeda lagi dengan form template. Kalau form template itu si tampilannya itu langsung dari Google diberi. Nah, kita belajar dari blank form ya. Setelah ada tampilan blank form seperti ini, di situ ada kolom pertanyaan, kemudian atau namanya judul ya. Judul itu untitled form kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu judul formulir. Nah, ini form description atau dalam bahasa Indonesia itu deskripsi tentang form yang akan kita gunakan ini. Nah, kemudian untitled question atau question ya, atau namanya maaf kebiasaan ngomong bahasa Sunda ya. Untitled question itu artinya jadi kolom pertanyaan gitu, tapi pertanyaan tanpa judul itu namanya. Ini option. Nah, kalau option ini dari opsi untuk membuat soal nanti seperti A, B, C atau D dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita membukanya, kita diisi. Nah, ini contohnya latihan soal tema 7. Deskripsinya pilihan A, B, C atau D pada jawaban yang benar. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan di pertanyaannya. Nah, ini tulis soal di sini. Nah, ini soalnya di sini tulis. Mungkin Bapak Ibu peserta PCT Batch 6 ini sudah pada tahu mungkinnya seperti ini, karena kemarin kita belajar tentang membuat resensi ya. Resensi ini dibuat dalam Google Formulir. Tapi tidak hanya kita membuat resensi, tapi dalam Google Formulir ini kita bisa juga membuat soal ya. Soal untuk pelatihan soal untuk anak didik kita di sekolah.
Eh, kemudian untuk menambah pertanyaan, nah di sini ketika menulis pertanyaan kita harus memilih multiple choice. Nah, kalau ingin pertanyaannya itu berbentuk pilihan ganda atau ABCD. Kemudian ada yang kalau short answer itu jawaban singkat. Kalau paragraf biasanya dalam bahasa Indonesia jawabannya. Kemudian ada checkbox. Kalau checkbox itu jawabannya bisa multiple ya, bisa di checklist 1, 2, 3. Nah, gitu. Kalau drop down itu jadi ke bawah pilihan-pilihan. Contoh kalau dalam kabupaten biasanya kalau kita mengisi formulir dalam kabupaten itu ada pas diklik kabupatennya ada Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, kota. Nah itu ini pakai drop down ya kalau untuk pilihan itu. Kemudian lanjut. Nah untuk menambah soal, nah kita kan tulis soal di sini. Nah tuliskan soalnya di sini, kemudian alternatifnya jawaban A tulis di sini dengan memasukkan tadi di kolom yang pertama di option 1. Kemudian kalau ingin menambah jawaban yang kedua, diklik add option di sini. Nah, baru muncul untuk option kedua, ketiga, dan keempat ketika kita mengklik add option ini. Kemudian lanjut. Nah, agar si Google Formulir ini menjadi soal, kalau kemarin kan kalau untuk membuat presensi kita pengaturannya cuman biasa ya, tapi kalau untuk membuat soal kita klik preferences atau klik tanda 3 dulu yang ini, kemudian klik preferences. Kemudian, nah yang kita isi itu adalah general dan quizzes ya nanti. Kalau untuk generalnya kita limit to one response, artinya limit to one response ini jadi hanya satu orang yang bisa mengisi respon ini, hanya satu email, maksud saya bukan satu orang. Karena kalau mengisi dengan email yang berbeda otomatis masih bisa mengisi ya gitu ya. Kemudian klik tombol quizzes. Nah di sini, nah ini untuk membuat soal yang Google Formulir tadi menjadi quiz, nah gitu ya. Nah setelah diklik quiz ini nanti tabelnya akan seperti ini, dan pada defaultnya ini tidak tombol ini tanda bulatnya di kanan ya, karena saya sudah memindahkannya, ini tanda bulatnya di ke kiri. Nah ini make this a quizzes. Nah buat Google Formulir ini menjadi quiz atau soal gitu ya. Nah respon can see artinya jadi jawaban salahnya itu missed question itu jawaban salah, correct answer itu jawaban benar, dan point value itu artinya poin. Jadi nanti otomatis ketika kita sudah membuat soal dan ketika anak didik kita mengerjakan soal tersebut, nanti nilai yang kita nilai yang anak kerjakan itu langsung otomatis. Jadi ketika anak selesai mengerjakan soal tersebut, maka jawaban benar salahnya akan ketahuan, kemudian nilainya juga akan ketahuan. Nah itu enaknya membuat soal di sini. Tapi pengalaman saya ketika PPG tahun kemarin, dosen saya menyarankan menggunakan quizzes. Nah itu juga sama saja, quizzes dalam quizzes itu hampir mirip, tapi dalam quizzes itu bisa waktu real time ketika waktu kita di kelas umpamanya, atau ketika seperti sekarang sedang COVID begini, memberikan quizzes kepada anak, disuruh anaknya buka HP jam sekian, di real time kan di quizzes bisa saja, dan nilainya juga sama ketahuan. Tapi yang kali ini saya bahas ya mungkin hanya Google Formulir, nanti untuk quizzes mudah-mudahan kedepannya bisa dipaparkan. Ya setelah ini kemudian diklik save sebelah di sini ada tombol save. Nah ini save kalau sudah di setting. Nah nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Maaf
ada yang kelupaan ini gambarnya. Mungkin kita buka dulu. Ya nantilah kita praktek langsung aja ya. Nanti ini saya lupa gak kemasukin ininya settingan setelah kuisisnya. Ini nanti kalau sudah di setting answer questionnya di sini. Nah, kita pilih jawaban yang benar yang mana. Nah, contoh ini jawaban yang benar itu jawaban yang B. Nah, kemudian skor nilainya atau poinnya, contoh kalau kita membuat 10 soal, berarti kalau untuk mendapatkan nilai 100 kita kasih poin 10 di sini. Nah, ketika kita kasih poin 10 ini, maka ketika anak didik kita menjawab jawaban B, otomatis nilai dia akan 10. Nah, itu. Lanjut. Ini masih sama dengan yang barusan ya, saya maaf. Tadi lupa ini soalnya kemarin Pak Ai ngajak jadi itu apa namanya? Asalnya mau di kelompok yang satunya lagi, kemudian di Pak Ai ada yang mundur gitu. Jadi saya masuk ke sini, kelompok itu dimasuk sama teman saya yang satu lagi. Nah, begitu kalau sudah beres begini, pencet kita klik aja. Sebelum ya Allah. Punten ya Bu, Pak. Kita klik down aja di sini. Nah, klik setelah down. Nah, apabila kita membuat soal sudah selesai, nah kita masuk kita klik send. Aduh, lupa lagi itu belakang. Nah, ini kita klik send di sini. Nah, ini klik send. Kemudian setelah diklik send, nah kita ambil tombol yang ini, yang tanda apa penitik ini namanya. Nah, kemudian kita klik shorten URL. Nah, nanti halamannya jadi seperti ini. Nah, ini formulir, ini link yang bisa kita bagikan kepada anak didik kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat tadi. Nah, gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja ya, Pak I. Ya, ulang langsung praktek aja ya, untuk mempermudah ya. Enso, sebentar saya buka dulu Google Chrome-nya. Ya, sambil berjalan, maaf apa penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana? Ada pertanyaan mungkin sebelum ini, sambil nunggu ini buka Google Chrome-nya. Sebentar ya Bu ya. Lu maaf ada yang berisik, itu adik saya lagi nggak tahu lagi apa. Lu maaf Bu, Pak, ini laptopnya lemot. Sebentar. Masih memaparkan materi, Pak U? Masih Bu, ini lagi mau praktek buat soalnya gitu. Ada lagi ini Google Chrome-nya lagi. Apa? Iya Bu. Dilama-lamain aja. Oh iya, bentar Bu, maaf. Bentar saya share dulu ininya. Bentar. Iya. Selamat berjuang, Pak U. Iya siap. Hatur nuhun Bu. Mana ya? Bentar mana? Cisco. Ya bentar Bu, maaf ya. Google formulir. Belum ke share, bentar. Nah ini. Oh ya udah tampil. Ada gambar Pak I?
Ada gambar di situ udah? Hitam. Hitam? Iya. Hitam, Pak, hitam? Udah. Udah ada? Ada gambar. Oh, iya. Aduh, maaf ya ini foldernya anime semua. Jadi malu nih. Nah, tadi kita langsung aja ya praktek. Tadi kan untuk membuat Google Formulir ini kita klik baru ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Ayo. Oh, jaringan mungkin ya ini lemot sekali. Halo. Aduh, maaf Bu ya, Pak. Ininya nih nggak muncul. Atau kita langsung aja ke Google. Oh, ini ada. Duh, laptopnya berat kan ini teh. Bentar. Nah, jadi folder tanpa judul. Nah, biasanya udah. Open. Nah, ini klik lainnya. Diklik lainnya nggak muncul. Aduh, nah ini ada Google Formulir. Kemudian, nah ini formulir kosong ya. Nah, kita akan buat Google Formulirnya. Maaf Ibu Bapak lagi loading. Baik, lancar ini ya videonya. Halo, lancar ini ada ininya. Gambarnya di situ ada. Halo. Duh. Gak connect nih. Kita diulangi lagi. Nah, itu. Ya, siap. Lagi meloading ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf jaringannya aduh. Nah, ini tadi formulir tanpa judul ya. Nah, coba kita buat soal. Kita kasih dulu judulnya. Latihan kelas 6. Contoh ya ini. Di deskripsinya tadi pilihlah jawaban yang benar pada A, B, C atau D. Nah, kemudian kita tambahkan dulu di sini ya. Tambahkan di sini nama siswanya. Nama siswa. Oh ya, lupa tadi nggak itu ya. Wajib diisinya nggak kebahas. Itu wajib diisi diklik. Aduh, lemot. Meloading, maaf. Aduh. Wajib diisinya. Nah, ini untuk nama mungkin jawaban singkat aja ya. Oh, ini sambil merekam ya, lupa. Sambil merekam jadi ngeheng gitu. Nah, udah ya. Saya sambil menunggu paus. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nanti aja lah. Ya, siap, Pak. Paparan materinya. Ini meloading, saya lupa ini lagi ngerekam jadi ada lemot gitu laptopnya. Soalnya malum laptopnya nama saya ini. Nama siswa. Nah, ini jawaban singkat aja. Kemudian di soal. Nah, ini soal yang pertama. Nah, kita bisa copy paste Bu ya. Contoh di sini ada soal bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, ini nomor 1 contoh. Di sini di copy aja. Ini bisa di blok semua Bu ya, Pak. Nah, ini di blok, kemudian masukkan di sini, kemudian dipastekan di sini. Nah, itu. Jadi bisa langsung ya ABCD-nya. Nah, ini kita contoh nomor 1.
nomor 1 kita masukkan bunyi sila ketiga Pancasila yaitu A, B, C. Nah itu. Kemudian kita bisa ditambahkan pertanyaannya atau di sini juga bisa di copy ya. Ini klik dulu wajib diisi. Tapi mending kalau membuat soal mending ditambahkan aja. Klik tambah di sini. Nah itu kita copy lagi. Kita buat 5 soal aja ya, lupa supaya tidak terlalu panjang. Salah copy. Nah untuk mempercepat copy paste kita gunakan untuk copy itu di keyboard ditekan Ctrl dan huruf C ya. Jadi ditekan tombol C, Ctrl dulu CTRL di keyboard, kemudian tekan tombol C ya untuk mempercepat copy paste. Jadi nggak klik kanan begini copy, nah itu enggak. Jadi Ctrl C dan P. Kalau Ctrl C copy, kalau Ctrl P paste ya. Atau dalam bahasa Indonesia salin dan tempel ya. Ini Ctrl C ya, pindahin ke sini. Ctrl P ya. Nah ini wajibnya di checklist. Yang ini juga sama udah. Lanjut ke nomor 3, tambah lagi. Nah ini nomor 3. Terus ini di copy lagi, di copy lagi ABC-nya. Nah itu udah. Terus yang keempat, yang keempat kita tambah lagi ini pertanyaannya. Kemudian ini pilihan gandanya ABC-nya. Terus yang terakhir nih ya, soal yang kelima. Soal yang kelima lanjut ya. Nah ini pertanyaannya. Nah kita kan sudah membuat soal. Nah ini ya kita contoh aja 5 soal ya. Nah ketika kalau sudah dibuat soalnya, coba lihat dulu ininya, nanti bisa dong kan kelupaan. Wajib diisinya di apa, di checklist kalau ini udah. Nah sekarang kita setting ini agar si soal ini menjadi quiz atau jadi pertanyaan yang menghasilkan nilai gitu ya. Nah ini klik setelan di sini ya ini, atau bisa juga langsung klik setelan juga nggak apa-apa ya. Kalau ini kan preferences, atau ini setelan di sini sama saja. Waduh, nggak muncul. Setelan, oh iya ini muncul. Nah ini yang tadi kan perlu masuk, yaitu batasi 1 tanggapan. Kemudian klik yang di sini quiz. Nah ini tuh kan, kalau tadi di PowerPoint itu sudah terbuka. Nah kalau kita klik ini nanti si opsi-opsinya keluar. Nah itu kan. Nah ini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, jadi nanti akan disertakan dalam laporan kalau di PCT Base 6 ini kan ada apa namanya, presensi. Nah kalau di sini nanti akan astagfirullahaladzim akan tersimpan ini pertanyaan yang terjawab, nanti ada laporannya akan ada gitu ya, jawaban yang benar akan ada. Atau kemudian yang paling terpenting itu nilai poinnya. Nah ini kalau nilai poin ini tidak terchecklist, nanti otomatis jawaban peserta didik jadi kita harus manual menilainya begitu. Sekarang coba kita simpan. Nah kalau sudah di setting untuk menjadi kuis, kemudian kita perlu jawabannya. Nah dan jawaban di sini ada kunci jawaban. Nah diklik di sini ya, lupa ibu-ibu. Nah ini kan ada 5 soal, berarti per soalnya itu poinnya 20 ya. Kalau mau 100, 20 kali 5 100. Nah ini kunci jawabannya, diklik. Nah bunyi ke sila ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, misalnya ada persatuan Indonesia, otomatis kan ini jawabannya. Kemudian nilai poinnya kita masukkan 20 di sini. Nah begitu selesai.
Sama untuk pertanyaan yang nomor 2 juga di setting ya. Nah ini berarti pertanyaan yang kedua, kunci jawabannya dicari di ledakan yang saya setelah kedua Pancasila adalah inilah royong memakan alam kemarin nabung. Nah ini berarti gotong royong contoh. Kalau salah maaf ya. 20 juga sama. Kemudian untuk soal yang ketiga kita kasih kunci jawabannya. Nah itu jadi ada opsi yang kelima, di delete aja ya. Kunci jawaban. Setelah buang air kecil, Winda sebaiknya membilas dengan air yang bersih, pasti otomatis itu. 20 selesai. Kemudian untuk yang keempat kita suka berpercaya, suka menolong, hidup rukun dengan siapa saja, perbedaan yang ada merupakan perilaku kesadaran sila yang Kesatuan Indonesia kalau nggak salah. Kedua. Ketiga. Maaf ya, lupa lagi. Ya Allah. Nah ini poinnya 20 sama tadi. Poinnya udah itu belum ya? Yang atas. Cek. Oh, udah ada poin-poin, udah ada. Yang kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengalaman sila. Keseimbangan hak dan kewajiban. Contoh aja ya ini mah ya. Ini gimana ya? Keseimbangan hak dan kewajiban. Kita ini aja ya opsinya, ini answer kayaknya, atau opsi jawabannya contoh yang keempat aja, ini contoh aja ya. Maaf sekali. Aduh, sebelum selesai. Nah ini hanya contoh saja. Nah ini kalau sudah selesai, nah coba kita lihat previewnya ya. Nah perhatiin jauhnya, klik kanan aja, paling bawah. Nah ini pembuatan soal sebenarnya udah selesai. Coba kita lihat di klik previewnya. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Apabila kita ingin memasukkan gambar, nah tinggal kita klik aja di soalnya yang ini. Nah, terus masukkan gambar di sini dan kita searching di bisa di Google Drive kita atau diunggah atau bisa dari foto. Nah untuk lebih mempermudah mungkin kita simpan aja soal-soal itu di drive kita ya di komputer. Nah itu kalau ingin menambahkan gambar. Maaf Lola ini. Nah itu contoh, nanti ini cuma sekadar contoh aja. Nah kalau sudah selesai coba kita tadi yang preview. Nah ini kita coba jawab asal aja ya, asal jawabnya. Ini kan cuma contoh Ustohima, asal aja. Jadi nanti ketahuan jawabannya berapa. Nah kemudian kirim. Nah lihat skor. Nah di sini ada tanggapan yang telah direkam, lihat skor. Masih loading, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh. Nah itu kan ada jawaban. Nah ini nilai itu. Lihat sila 1 ya, ini jawaban udah benar, yang ini salah, berarti poinnya kosong. Ini salah juga, poinnya kosong. Ini kosong juga, ini salah, tadi kan salah ini, terus jawabannya C. Nah itu. Nah mungkin itulah cara membuat soal menggunakan Google Form. Mudah-mudahan tapi sebenarnya masih ada ya settingannya agar kalian agar ibu bapak, maaf ya biasa ke anak gitu, agar ibu bapak dapat menyeting
kadaluarsa atau kadaluarsa apa ya namanya. Jadi batas waktu untuk pengerjaan soal ini nanti mungkin akan dibahas untuk selanjutnya, untuk paparan materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan jika saya ada umur dan kita dapat berkumpul kembali. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Asep, Bu Dini yang sudah membimbing saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada Bu Maya dan Pak Ai Wahyudin yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di depan melakukan presentasi di sini. Mungkin sekian dari saya, dan untuk pertanyaan saya kembalikan kembali kepada host. Ya, silakan Pak Ai, terima kasih. Baik, terima kasih Pak yang telah menyampaikan paparan materi tentang cara pembuatan online. Ya, alhamdulillah kalau melihat waktu tadi paparannya sama juga hampir 30 menit, maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, jujur kalau pribadi masih agak abu-abu ya. Iya Pak Ai ya. Insya Allah lah nanti ada sesi bertanya. Ya. Dan Pak Us, mohon izin ada pertanyaan yang masuk ini dari Bapak Ibu ya, dari Mawar. Izin bertanya, kalau kuisnya pakai gambar itu gimana? Yang maaf Pak Ai, bisa diulangi? Kalau kuisnya pakai gambar misalnya. Oh ya. Oh, mungkin ini di luar bahasan ya, tapi insya Allah saya akan jelaskan. Kita buka dulu aja kuisisnya. Sebentar. Kuisis. Nah, kuisis sebentar ya. Oke, ini kuisis. Ya, sebentar ya. Ini lagi dibuka dulu. Pak Ai ada? Ini tampak browser. Pak Ai? Halo? Halo Bapak, Ibu, maaf ya sebentar, ini HP-nya tinggal 14% lagi. Dicas dulu. Maaf, lama. Meloadingnya. Pak Ai? Masih adakah? Kuisis. Hadir, halo. Ya, siap. Ini lagi meloading Pak Ai ini, aduh. Tadi dari Bapak siapa Pak Ai? Bapak atau Ibu siapa tadi? Pak Dadan. Oh, Pak Dadan, ya siap Pak Dadan. Sebentar ya Pak Dadan ya. Ini lagi meloading ini. Maaf. Nah, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya yang minta maaf. Ini paling jadi sign up dulu ya. Oh, jangan yang di sini atau browsernya. Get started. Aduh. Maaf loading ya lama. Jaringannya ini. Atau mungkin cek kalau bos. Ya. Sambil untuk kuis pakai gambar, kalau memang aplikasinya beda, mungkin bos bisa bikin tutorial. Oh iya, siap. Pertanyaan kedua masih Pak Dadan ya, Mawar itu kuisnya dikerjakan di sekolah atau di rumah? Nah, untuk sekarang ya Pak Dadan, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sekarang mungkin bisa dikerjakan di rumah, tapi kalau situasi wabah di Indonesia sudah
apa namanya sudah selesai mudah-mudahan. Ini soal ini bisa dikerjakan juga di sekolah Pak. Jadi kalau di sekolah, tapi kalau di sekolah Bapak istilahnya membawa HP untuk anak didik itu bisa dibawa ke sekolah, tapi kalau tidak bisa ya mungkin di rumah saja begitu Pak. Mudah-mudahan kurang puas. Oke, baik, terima kasih Pak Wus juga kepada rekan-rekan yang Masih ada pertanyaan Pak I? Bentar, kita cek dulu apakah masih ada pertanyaan yang masuk di chat. Oke. Ini belum ada. Oh, yang mohon diterangkan juga tadi. Ya, gimana? Ada mengecek. Bertanya Pak Uus. Pulang Bu. Ya Bu. Iya, izin bertanya. Oh ya, siap. Pertanyaannya mau ngacung di sini. Ya. Iya, Pak Uus. Ya. Untuk Google Form ini, apakah tidak ada kendala bagi orang-orang dari anak-anak Uus? Oh begitu. Misalnya, kan tidak semua punya HP atau itu. punya laptop. Apakah ada antisipasi lain selain Google Form ini? Jadi kan tidak semua anak itu memiliki handphone itu fokus. Bagaimana cara mengantisipasinya bagi yang nggak punya handphone atau laptop? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu. Terima kasih. Dari Ibu siapa? Bu Yanti Kusmira. Oh ya, Bu Yanti ya. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Nah, kalau itu Bu ya sama di saya juga, di SD saya juga untuk ini istilahnya kan emang rata-rata kita ya apalagi di daerah seperti pinggiran kota begitu ya. Rata-rata anak didik kita atau orang tuanya kurang istilahnya kurang mampu untuk membeli HP gitu ya. Di saya juga sama Bu, anak didik itu tidak semuanya punya, tapi ini kan istilahnya apa namanya alternatif untuk anak didik kita yang sudah punya. Kalau masalah istilahnya nggak punya, saya juga bingung gitunya. Soalnya ya gimana tuh, tidak semua orang punya gitu. Jadi intinya mah untuk Google Form ini hanya bisa digunakan ketika anak didik kita bisa mengakses dari HP gitu ya. Minimal HP lah gitu. Tapi kalau untuk yang belum punya ya saya juga gimana ya bingung nih Bu. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya jawab Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu. Terima kasih Pak Uus. Iya. Jadi ini ya tadi masuk ke Uus misalnya bawa handphone ke sekolah itu justru kayaknya kurang bagus ya. Soal yang kepada anak pada bawa ke sekolah tetap Google Form ini itu untuk kalau di sekolah dikerjakan di sekolah kenapa harus pakai Google Form gitu? Iya. Google Form ini untuk situasi yang sekarang sementara anak tidak bisa berpakai. Ya Bu, terima kasih masukannya Bu. Mungkin ya terima kasih banget. Ya. Bapak Gunung, Pak. Ya, Pak I. Sekedar menambahkan ada beberapa sekolah tidak kan kasusnya di untuk saat ini karena memang tidak tapi untuk beberapa sekolah yang kemarin waktu untuk memang membawa HP ke sekolah itu bukan sesuatu hal yang tabu gitu. Tapi memang ada pengawasan dari pihak guru tentunya. Jadi ketika mengasih selama kalian mereka dikasih soal yang memang dari from ini. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang sekolahnya mampu ya tidak apa-apa. Kecuali kalau untuk kami ya pokoknya mungkin yang dari daerah jangan sampai sehingga pun saya pribadi ya ada. Iya benar Pak. Bisa di sekolah juga
boleh, bisa di rumah juga boleh. Sekolah yang kemarin waktu kegiatan yang salah satu sekolah yang kotanya sudah kita kan heran, wah kok HP bisa gitu, ternyata mereka digunakan untuk jika ulangan harian. Nah, kalau harus dan fotokopi kayaknya katanya biayanya ditaruhkan di mana fasilitas itu. Mungkin Ya, tambahannya. terima kasih juga untuk Pak I. Nah itu ibu pangintennya. Hapunten abi ya abi kira jalmi istilah namanya. Kirang wawasana kirang iya bu hapunten we. Ya. Oke, itu Ya. Bapak yang baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan ya sekitar apa yang disampaikan oleh rekan kami itu tentang pembuatan online ya. Intinya begini, mungkin untuk anak-anak tapi untuk kami belajar dulu, apalagi menghadapi tantangan atau harus satu ya kalau nggak salah ya harus mau tidak mau harus berusaha bisa untuk IT dan yang minimal untuk jadi tidak juga mengenai kemungkinan seperti mungkin saya informasikan kepada ibu-ibu bahwa beliau ini adalah salah satu CPNS, dia calon lah, mudah-mudahan beliau bisa masuk CPNS. Amin, atur nuhun Pak I. Mudah-mudahan kalau sekarang di kota nanti Paus kalau tempatkan sekarang di desa, tempatnya di kota, mudah-mudahan doa dari kami lah. Amin amin. Ya mudah-mudahan Pak I. Bapak yang baik yang sehat, mungkin ada pertanyaan yang lain. Sebetulnya banyak, sebetulnya mungkin banyak dari rekan-rekan ini, tapi pertanyaannya masih bingung gitu kayaknya. Ya sedikit tambahkan mengenai Mangga. maksudnya saya ke teknis penilaian gitu. Kalau Ya. misalnya kan berapa ada yang gadget atau HP kan ada yang mengerjakan, yang tidak. Mungkin kalau yang mengerjakan itu bisa kita kasih poin ya, nilai. Sedangkan untuk yang tidak mengerjakan itu kan kita yang namanya nilai gitu. Karena ada pertanyaan yang lain ya misalnya lah seperti itu saja mungkin. Oh iya, terima kasih Pak. Ya Pak I, gimana? Halo Pak Ustaz, mungkin Ya. Halo. Ya, bagaimana masih ada mungkin dicukupkan saja ya? Oke, tanyanya Pak Ustaz lempar. Bu Maya, halo Bu Maya. Ya. Halo. Ya. Maya, tahu? Ya, halo. Baik. Lempar. Halo Pak Ustaz. Ada. Ya. Pemaparannya sangat jelas ya Pak Uus. Ya. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Amin, mudah-mudahan. Ya. Iya. Ya, terima kasih atas pemaparannya ya. Kemudian yang baik. Ya. Ya. Halo. Pak I mau ditutup atau bagaimana Pak I? Ya Pak I. Halo? Ya Pak I. Pas sinyal kayaknya. Oh iya, sudah ya Pak Us. Kita cek dulu ada pertanyaan yang masuk di setting ya. Pertanyaan, terima kasih. Terima kasih Pak Taryat. Pak Taryat hatur nuhun biasa masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pembelajaran Pak Taryat karena beliau adalah guru kami yang insya Allah hari Sabtu pagi atau hari Sabtu sore akan praktek ya. Terima kasih Pak Taryat. Kemudian juga ada kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Ibu Bapak yang baik, kalau kita berhitung waktu sudah hampir 1 jam dan sesi kami akan jam kurang 15 menit, jadi masih ada waktu. Kalau datang mungkin mau presentasi dulu, mau disampaikan. Mungkin itu saja. Andai kata tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan puas tidak puas, kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Yeah. Untuk itu kami saya pribadi sebagai pengatur waktu acara mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang telah hadir. Kita
syukur kepada rekan-rekan dan kami kembalikan kepada Ibu Maya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya dari kami ya, kelompok kami. Saya sendiri Maya Nelly Sarifah, kemudian sebagai presenter Bapak UU, sebagai moderator Bapak Ai Wahyudin ya. Mudah-mudahan di dalam pemaparan kami ya ada manfaatnya untuk kita semua. Tentu banyak kekurangan dan insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan kita akan sama-sama perbaiki ya Pak Uus, Pak Haji ya. Kita sama-sama perbaiki insya Allah. Mudah-mudahan masih ada kesempatan di lain hari, di lain waktu. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan guru yang hebat ya. Terima kasih kepada Ibu Siti dan kepada Bapak Asep yang sudah membimbing kami. Kemudian berterima kasih juga kepada Ibu Yanti yang dari awal itu sudah stay tune ya, sudah hadir di sini ya Pak Us ya, Pak Haji. Nah, terima kasih sekali Bu Yanti atas pertanyaannya, sarannya. Terima kasih sekali. Kemudian kepada Pak Wawar yang dari awal juga, Pak Wawar ini sudah hadir di room kita ya. Terima kasih Pak Wawar. Kemudian setelah kita ada 2 sesi, Pak Taryat masuk nih. Pak Taryat satu kecamatan ya dengan kita ya. Selamat datang Pak Taryat. Ya, di kesempatan ini di dalam pemaparan materi kami tentu banyak sekali kekurangan, mohon sarannya dari PJ 4 ya, dari Ibu Siti Nurdini dan dari Bapak Asep Farid ya. Untuk itu saya akan tutup karena waktu itu sudah 1 jam ya. Tadi di dalam pemaparan sesi kedua itu terlalu cepat waktunya ya. Mungkin tadi kurang koordinasi ya antara kami. Insya Allah nanti pasti akan kami perbaiki kalau ada kesempatan di lain waktu ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Diakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.